Dawuh Rasulullah iku ngeten, itu menunjukkan bahwasanya siapapun kita, manakala hati masih buta pada Allah, tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Allah itu nama. Yang memiliki nama Allah itu yang mana? Lah ini Bapak Ibu, ngelmu sing supaya masuk di situ minim sekali diajarkan di tengah umat Islam. Carane sampean bisanya ketemu Allah, bisa Allah iku mau apa mau jengklet apa welo-welo cetha welo-welo siji kudu wa amilus sholihah. Lagu sing bagus, lagu bagus iki bukan lagu jasad tapi lagune hati. Sekali lagi, yang dimaksud wa amilus sholihah yaiku lagune hati pada Allah. Sapa wonge lagune ati iku bener, mesti lagune jasad melu bener. Sebab kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam dawuh, ati koyok raja, roh iku koyok raja. Lah prajurite iku jasad niki, tangan, meripat, kuping, cangkem dan lain sebagainya. Nek rajane dolim, mesti prajurite melok dolim. Nek rajane taat, mesti prajurite melu taat. Gak kira rajane taat, prajurite dolim ra kira. Mesti nganut rajane. Nganut rajane. Estu Pak, niki wis dadi rumus, ngeten iki dadi rumus. Rajane laku yakfur bitaghut, meninggalkan atau tauhid niku nek makna murad iku berhala. Pira-pira berhala. Jothoke kok disebut berhala iku piye? Ditarik dari kacamata hakikat makrifat bukan syariat. Hati saya mencintai selain Allah. Yang disebut sebagai kesenangan dunia. Loh, niki lho jenengan bakal lelaku pasti akan melakukan meninggalkan kesenangan dunia hati ini, walaupun jasad ini di tengah-tengah berinteraksi dengan kesenangan dunia. Karena Allah juga ada di situ. Berhubung sampai punya sistem untuk bertemu Allah, pasti akan bisa bertemu. Hati sampai tidak bertemu kesenangan dunia, hati sampai bertemu Allah, jasadnya bertemu kesenangan dunia. Perlu nih kanggo ngingoni anak bojo ambek kanggo perjuangan di agama. Paham nggih? Lah siji nek pun kepanggih guru sing kados mekaten Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah, jenengan mengke bakal diwejang, bakal dipahamke tentang ilmu bagaimana cara menjinakkan hawa nafsu tadi. Otomatis sampai bakal dikasih satu ilmu untuk diamalkan, dilakoni. Saya suwe semakin lama nafsu iku akan jinak. Nafsu mang dijak sholat, angel ya apa akhirnya manut. Nafsu iku dijak sedekah, wangele pol akhirnya manut. Yang merintangi iku wis ora patek berpengaruh. Niki lagune ati lho ya, duduk lagune jasad. Jasad engko manut, jasad iku kok manut. Wis. Kalau ilmu itu sudah jenengan kagem, akan membuahkan satu kefahaman untuk mengamalkan kepada Allah illa liya'budun dengan benar. Kita akan dibimbing bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita berinteraksi dengan duniawiyah ini, ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat menuju makrifat pada Allah. Pasti akan dibimbing teng mriku.
jenengan laku panjenengan inilah yang akan disebut sebagai uzlah atau kholwat atau zuhud. Pasti teng mriku jenengan akan dibuka sistem kunci bagaimana jenengan kali kula niki sagete kepanggih nyoto jengleh-jengleh yang disebut Allah itu sendiri. Bapak Ibu, ing dalam ilmu syariat bimbing no jenengan, ngenal no jenengan kali kula dateng Allah itu sebatas ismudzat. Surat Al-Fatihah ayat pertama disebut no bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Mohon maaf, ternyata tidak kita sadari Allah itu adalah nama. Paham ya? Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Ibarat ini namanya degan, 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 kerambil, klopo, itu nama. Lah, wujud yang memiliki nama degan ini, mohon maaf, piring, memiliki nama ini apa? Piring sami ya. Itu sebuah nama. Wujud sing duweni nama piring, aku yakin bukan degan. Paham nggih? Oke. Serban itu adalah nama. Wujudnya serban ya iki. Allah itu nama. Yang memiliki nama Allah itu yang mana? Lah ini Bapak Ibu ngelmu sing supaya masuk di situ minim sekali diajarkan di tengah umat Islam. Makanya saya memberanikan diri untuk mencoba mengurai dengan harapan sholat sampai ben khusyuk, ati sampai ben kenal Gusti Allah, tidak hanya sebuah nama tapi juga yang memiliki nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten gusing duweni nama Allah, dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Wis. Subhana moho suci sopo alladzi. Alladzi. Tulisan Allah kan boten enten teng mriku. Krana sampean wis tutuk alladzi. Sopo alladzi iki? Dimaknani adalah zat. Di bahasa Jawa kan hidup, urip. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki nyeritakno Isra Mi'raje Kanjeng Nabi. Abdihi niku nek kula terjemahkan dari sisi hakikat panjenengan ya kuwi urip sing nglakokake jenengan tekan omah mrene. Mengapa hati pada waktu berangkat tidak makrifat Allah, tidak merasa yang memperjalankan jenengan kali kula iku Allah? Jawabannya mek situ, krono ati sampean kali kula wonten tutupi. Apapun alasan panjenengan mripat dohir, nek ketutup dituduhke ning ngarepmu, di depanmu ada degan, bisa melihat? Nggak akan bisa. Makanya Rasulullah pernah memberikan nopo yo terhadap sahabat niku. Sopo sahabat yang isok yang bisa sholat dengan khusyuk, saya kasih serban hijau. Gitu toh. Subhanallah. Para sahabat seluruhnya tidak bisa kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu pun ketika mau salam hatinya ingat serban. Mohon maaf, iki ada yang mentafsirkan gini Pak.
tapi saya kurang sepaham, mohon maaf ya. Wong Sayyidina Ali sahabatnya gak iso, apa maneh kita. Mohon maaf, saya tidak sepaham dengan kalimat itu, statement seperti itu. Mengapa saya tidak sepaham? Karena ada ayat yang mengatakan aku akan menghendaki kawulaku yang ku kehendaki, siapapun yang bisa menghadap dan bertemu aku. Lebih pantas mungguh kula tak tafsir nih dawuh Rasulullah iku ngeten. Itu menunjukkan bahwasanya siapapun kita, manakala hati masih buta pada Allah, tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Apa mesti sing kopian ngene khusyuk? Telek ah. Sampeyan tahu telek nggih? Apa mesti sing jasan surbanan terus sing apa jubah niku mesti khusyuk? Telek ah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah iku ora ndelok status dohir, bah iki kiai, bah iki santri, bah iki wong. Kalau hati sampeyan kali kulo, siapapun kita, tak kalah hati masih terhijabi perkara selain Allah, teleka nek isok sholat khusyuk. Itu kalau boleh saya tafsirkan dawuh Kanjeng Rasul seperti itu. Siapapun kita, tatkala hati masih terhijabi, matanya hati terhijab. Apa sih mata hati? Al-imanul haq, iman yang sudah sampai ke ihsan, itu mata hati. Itu masih terhijabi dengan sesuatu, maka nggak akan bisa hati ini sholat dengan khusyuk. Ngapunten nggih kula wong ngadeg. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Dengkeke kumat ngoten lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sing mburi potongane Gus kok keren ngene. Si aku iki ya kepala desa. Gusti Allah ndeleh ning Mojokerto niki kula pun dideleh umarok niku 2 periode. Ngapunten. Dadi kula nggih dikengen dakwah nanggone umarok, tidak hanya di tengah ulama enggak. Jadi mohon maaf, ya aku menyesuaikan arek mosok kepala desa gak ngene. Lha ngoten dah. Ngapunten Kang Kathah nggih. Gusti Allah iku nek gawe wayang niku wis mau macem-macem. Artinya guru akhirat yang kita cari itu apakah dia selalu memangku pondok? Belum tentu. Apakah dia itu harus berpakaian dinas seperti ulama? Belum tentu. Mohon maaf, Gusti Allah iku gak ndelok suwarikum, status dohir. Walakin Allah yang duru fi qulubikum, tetapi Allah ndelok piye kelakuane ati. Beliau-beliau itu bisa jadi diletakkan Allah sebagai pejabat, sebagai petani, sebagai pelayan, sebagai pedagang. Bisa jadi beliau-beliau itu dijadikan Allah, dia itu kerjanya nyuwun sewu Pak, pemulung. Mohon maaf, tidak harus dia pengikutnya santrinya ribuan, belum tentu juga, tergantung Allah. Itu yang harus kita cari sebelum kita itu meninggal dunia. Sebab figur yang seperti itu yang akan menciptakan karakter hati kita untuk berkasih mesra kepada Allah, tidak berkasih mesra terhadap urusan selain Allah. Walaupun jasad ini berkasih mesra dengan selain Allah, memang ikut ngono. Jasad ketemu jasad, jasad ketemu dunya, hati roh ketemu Allah. Yaitu berarti keseimbangan hukum syariat dengan hakikat. Kudu ngono umat Islam iki. Nek mboten ngoten nyuwun sewu Pak, tukaran terus. Estu tukaran. Karena beda madhab, beda aliran aja, kadang-kadang hati muncul hasud. Oh sing bener aku, oh sing salah kono.
nek gak melu aku gak bener. Lah ngoten wis mesti Pak njaba niku berwarna-warni. Kata Rasulullah, iso beda pendapat, beda madhab iku jadi rahmat, orang malah jadi permusuhan. Kuncinya hanya satu, seluruh umat Islam tidak hanya di Nusantara, di dunia, tatkala dia itu semuanya berhakikat nuju ma'rifat, gak ono wong tukaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora enek wong tukaran. Sebab ini, kalau hati sudah duduk istiqomah di hakikat ma'rifat pada Allah di maqam musyahadah, hati itu nggak bisa protes terhadap mereka yang pakai tahlil, yang pakai kunut, nggak akan protes. Begitu sebaliknya, semuanya karena Allah. Loh, di situ loh. Ibarat gini Pak, jenengan sak pirang-pirang tiang niki, mriki nggih beda-beda. Ada yang jalan kaki, numpak kapal, ya, kapal sandal nih dulu Pak ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, lah kan ada yang pakai sepeda panjang. Loh, kita nggak usah tukaran karena beda tumpaan, nggak usah. Padahal semuanya tujuannya adalah ke satu titik, ke natijah ini, ke makhluk syahid ini. Kita di sini mengadakan pengajian dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Islam bermadhab-madhab, beraliran kata, tolong ora usah jadi tukaran, semuanya itu bisa dijadikan sebagai tumpaat menuju dan bertemu pada Allah. Itu bisa sampai di situ manakala jenengan hati itu sudah terdidik oleh ajaran Allah ajaran yang dinul haq. Itulah ajaran kota bajana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan, memerdekakan hati dari penjajahannya hawa nafsu.